bersama kami pada sesi ketiga bincang-bincang pendidikan dalam acara pembukaan Matsama dua lembaga, Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah Al-Herat Wosu di lingkungan Pondok Pesantren Nurul Iman Al-Herat Morowali. Nah, sampailah kita pada sesi keempat. Di sesi terakhir ini saya ingin bertanya masalah kendala ini Bapak Ibu. Ya, yang pertama mungkin kepada Pondok Pesantren dulu. Sebenarnya kendala apa yang dirasakan di lapangan untuk mungkin mensosialisasikan atau kendala menghadapi anak-anak didik yang baru pada masa darurat COVID-19 ini? Ya, disilahkan. Ya, terima kasih atas kesempatan. Dalam suasana COVID-19 ini tentunya ada banyak kendala yang dihadapi ya. Orang bilang new normal sebenarnya ini tidak normal sebenarnya. Jadi salah satunya melalui pendaftaran. Contoh misalkan anak-anak mendaftar semua melalui online. Nah, kendalanya sekarang begitu kita informasikan mengumpulkan berkas, ternyata ada yang aktif ya, yang ada jaringannya, jaringan selulernya atau ada datanya, maka itu yang aktif mengantarkan data. Misalkan ini yang mendaftar 120 orang di pondok, yang baru mengantarkan berkas itu baru sekitar 80 orang ya, sisanya itu belum kita tahu. Nah, sama dengan juga di Aliyah Sanawiyah seperti pun saya kira banyak kendala-kendala yang kita hadapi ya. Tapi dengan kendala itu kita tidak patah semangat, tetap berusaha bagaimana caranya supaya ini berjalan dengan lancar. Misalnya Ya, iya, saya kira itu saja. Ya. Mungkin kita ke Madrasah Sanawiyah, mungkin ada sedikit perbedaan masalah kendala. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami, anak-anakku sekalian, orang tua, wali murid dimanapun berada. Memang kalau kita lihat ini dengan keadaan kita sekarang, memang banyak kendala-kendala yang kita hadapi ya. Terutama saya ingin menyambung apa yang disampaikan oleh wakil pimpinan pondok tadi bahwa masalah jaringan ya. Memang ada beberapa orang tua siswa itu memiliki HP, tapi HP-nya itu dengan berbagai macam ya, ada yang bisa Android, ada yang tidak bisa. Kemudian ada juga sebagian orang tua yang memiliki HP Android itu tapi tidak memiliki jaringan. Ini yang menjadi kendala bagi kita, khususnya untuk saat ini orang tua siswa baru, itu yang menyebabkan komunikasi itu tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Itu masalah jaringan dan lain sebagainya. Kemudian dengan adanya kendala-kendala ini, kita nanti berharap ke depan ini akan kembali mengidentifikasi, melakukan pemetaan kepada orang tua yang khususnya siswa baru, untuk kita undang ke madrasah dengan melalui mungkin secara terjadwal, sehingga nanti kita bisa membicarakan tentang kendala-kendala yang kita hadapi itu terkait dengan masalah nanti proses pembelajaran ya. Saya kira barangkali itu untuk kendala ya, mungkin ya. Langsung dulu kendala. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Saya akan menyambung tentang kendala. Kalau untuk di Madrasah Aliyah itu, yang pertama tadi tentang pemetaan. Memang ada kendala yang sangat besar itu. Yang terdaftar, yang mendaftar itu 112 orang. Berkas yang lengkap itu baru 81 orang. Ya, itu juga kendala karena kita seperti hari ini kita sudah melakukan matsama, tapi kita belum dapatkan data real yang
dari siswa baru itu. Nah, kalau yang sudah memang paten yang bisa mengikuti ini berarti 81 orang. Nah, kendala lain di samping juga memang ini bersamaan ini virus corona atau pandemik ini, cuaca juga yang tidak memungkinkan. Dari daerah-daerah yang jauh, hujan, mana banjir. Jadi berkas-berkas yang sudah sempat saya hubungi wali murid itu sudah ada, namun untuk waktu pengantaran itu yang memang betul-betul sangat terkendala. Jadi memang kendala ini sangat luar biasa. Nah, terkait dengan data, dengan HP dan semuanya itu saya kira itu sudah sama dari pihak pondok juga, dari pihak MTS, MA juga demikian. Karena ada beberapa wali murid itu juga saya hubungi, ternyata siswa itu sendiri tidak ada HP-nya, Ustaz. Dan orang tuanya punya HP, mau dikasih pinjam sama anaknya, tidak bisa pakai WA. Nah, WA-nya itu yang selalu komunikasi sama saya, WA tantenya. Nah, sementara tantenya ini rumahnya agak jauh. Nah, itu juga kendala. Nah, itu baru satu, belum yang lainnya. Nah, ada yang harus naik gunung dan sebagainya. Sehingga itu tadi saya sampaikan dari awal bahwa kesiapan madrasah memang ada melalui daring dan luring, tapi tetap ada kendala. Nah, jadi seperti itu. Itu sebagian kecil kendala, tapi sebenarnya kendala yang banyak itu jangan sampai membuat kita sehingga tidak semangat dan kita tidak berbuat. Tetap kita mau pacu bagaimana supaya bisa terjangkau ke semuanya, walaupun tidak maksimal. Yang perlu diingat bahwa masa darurat, apapun alasannya namanya darurat, tidak normal. Jadi mungkin itu yang saya sampaikan tentang kendala-kendala itu. Terima kasih. Nanti di kesempatan berikutnya apa yang menjadi pembahasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kendala dia, kendala kan di lembaga. Ya, menarik sekali perbincangan kita masih di Al Khairat TV. Tadi kita sudah membahas kendala-kendala dan sampailah kita pada ujung dari acara bincang-bincang pendidikan ini, di mana nanti kami akan meminta closing statement atau pendapat masing-masing dari kepala lembaga, bagaimana pendapatnya, saran-sarannya kepada anak-anak, himbauannya, ya. Pesan-pesannya kepada anak-anak agar terus semangat ini walaupun dalam situasi kondisi corona saat ini, bagaimana mereka tetap belajar di rumah. Ya, meskipun saya tahu anak-anakku di rumah, kalian ada yang bilang bosan, ada yang orang tuanya stres karena selama ini tidak pernah mengajar anaknya. Nah, ini tantangan juga buat orang tua. Bagaimana susahnya guru di sekolah pindah ke rumah sekarang. Nah, ini semua tantangan bagi kita. Kita akan dengar masing-masing. Yang pertama dari wakil pimpinan pondok. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa di rumah, anak-anakku sekalian, santri Pondok Pesantren Nurul Iman Al Khairat bersama orang tua di rumah, mudah-mudahan dalam keadaan sehat bisa menyaksikan acara ini. Pesan dari kami, terus semangat dalam belajar walaupun dalam kondisi seperti ini. Kalau kita lihat tema kita Matsama kali ini, melalui Matsama 2020 kita wujudkan siswa yang sehat, berprestasi dan berakhlakul karimah. Artinya maksudnya bahwa ketika kita berada di rumah, jangan lupa kita selalu menjaga kesehatan. Ya, kesehatan jasmani, tentunya juga kesehatan rohani, kesehatan iman kita. Artinya sambil kita menjaga kesehatan, cuci tangan, jangan lupa kita jaga hati kita jaga akhlak kita. Nah, dan tentunya juga jangan lupa sholat, ya, berdoa, dan tentunya selalu aktif dalam kegiatan Matsama maupun pembelajaran secara online nanti. Nah, dan tentunya kita akan
bisa supaya lebih berprestasi dan tentunya dengan melakukan akhlak yang baik, akhlakul karimah, adab. Dan tentunya itu yang perlu kita lakukan sebagai santri yang selalu diajarkan di pesantren. Mudah-mudahan kita semua di rumah dalam keadaan sehat dan aman. Itu saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja. Terima kasih. Kembali kami akan menyampaikan harapan-harapan kepada anak-anakku semua. Saya atas nama Kepala Madrasah Sanawiyah Al-Heratul Wasu ingin menyampaikan beberapa hal kepada anak-anakku semua yang ada di rumah atau dimanapun Anda berada, kepada orang tua murid, bahwa yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa saya yakin bahwa anak-anakku semua sudah rindu ingin masuk di madrasah ini, apalagi yang siswa baru yang selama ini sudah lagi bersiap-siap untuk memasuki madrasah ini sebagai jenjang atau lembaga kedua setelah kita dari SD untuk memasuki MTS ini. Saya yakin semua sudah rindu dan ingin sekali masuk di madrasah ini, tapi apa hendak dikata, keadaanlah yang membatasi kita sehingga pada saat ini kita belum bisa bertatap muka sebagaimana harapannya anak-anakku. Saya ingin juga menyampaikan kepada anak-anakku semua bahwa walaupun dengan kondisi seperti itu, bukan berarti mengurangi semangat kita untuk belajar. Kita belajar mandiri, di samping kita nanti akan mendapatkan pembelajaran dari ustadz dan ustazah yang ada di Madrasah Sanawiyah ini, baik itu melalui daring ataupun melalui luring. Saya berharap kepada anak-anakku semua tetap semangat, tetap belajar, walaupun itu di rumah, tetapi kita juga belajar. Namanya belajar itu tidak ada batasan. Belajar bukan hanya di sekolah, tetapi dimanapun kita berada, kita harus belajar, terutama membaca buku-buku ataupun pelajaran-pelajaran, termasuk kita mengikuti siaran-siaran pendidikan yang ditayangkan di televisi. Kemudian saya juga ingin menyampaikan kepada orang tua murid, ya, pertama bahwa kami atas nama Kepala Madrasah ingin menyampaikan ucapan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang telah mempercayakan kepada kami di Madrasah Sanawiyah untuk didaftarkan anaknya kepada kami. Kami berharap kita bekerja sama dalam memantau, kemudian dalam membina anak-anak kita. Jika ada tugas-tugas yang diberikan oleh pihak madrasah, mari kita pantau mereka, kita arahkan mereka, kita duduk bersama-sama dengan mereka, sehingga apa yang kita harapkan baik kami pihak madrasah maupun orang tua murid dapat tercapai, sehingga ke depan insya Allah akan terwujud madrasah hebat, madrasah bermartabat. Itu barangkali harapan-harapan kami kepada anak-anakku semua dan kepada orang tua murid dimanapun kita berada. Mudah-mudahan ke depan ini kita dapat atau secepatnya kita bisa keluar dari musibah yang saat ini melanda kepada kita, sehingga apa yang kita harapkan, tatap muka dan untuk segera masuk di madrasah ini bisa kita lakukan. Terakhir, anak-anakku, tetap jaga protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Kalian harus tetap menggunakan masker, tetap melakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Dan yang paling penting, kita semua sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kata kunci dari semua ini adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian saya akhiri, wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada para pemirsa, sahabat Al-Khairat, santriwan, santriwati, pelajar Madrasah Aliyah dan Madrasah Sanawiyah dimanapun berada, dan ibu bapak wali murid yang telah mempercayakan kepada madrasah ini untuk membina dan membimbing daripada anak-anak kita yang semua kita sayangi. Baiklah, untuk
dari Madrasah Aliyah menyampaikan, tetap kita harus semangat walaupun dalam keadaan apapun, kita tetap maju. Ya, kita perhatikan di lingkungan sekarang ini dengan hujan derasnya seperti ini, dari tadi pagi jam 3 dini hari sampai detik ini belum berhenti hujan. Kami semua dari para dewan guru tetap semangat dan datang melaksanakan tugas tanpa melihat kendala, tanpa melihat hambatan, tetap kita harus maju dan semangat. Itulah juga harapan dari kami selaku kepala madrasah, wali murid, ibu bapak sebagai pembimbing utama di rumah, kemudian santriwan dan santriwati tetap semangat, jangan patah semangat akibat tidak ada fasilitas ataupun cuaca ataupun karena pandemik. Tetap kita selalu berusaha yang maksimal. Kalau toh memang itu terakhir apa yang kita dapatkan, berarti itu sudah namanya takdir. Tetapi kita harus tetap berdoa dan tetap semangat. Selanjutnya juga permohonan maaf. Dalam matsama ini perlu saya ulas kembali sedikit bahwa kenapa tema ini ya kita sampaikan, mewujudkan ya siswa yang sehat. Dengan pola ini harapan kami semua menjadi sehat. Karena kalau tatap muka berbahaya. Nah, dan tetap berprestasi sehingga kita guru memacu bagaimana upaya kita supaya materi pembelajaran tetap sampai kepada siswa. Dan berakhlakul karimah, kita tidak terlepas, tidak ada gunanya kita sehat, tidak ada gunanya berprestasi kalau tidak berakhlak mulia. Sehingga tema hari ini seperti itu. Nah, jadi itu mungkin yang bisa saya lakukan. Kita jangan selalu takut melakukan apapun. Lebih baik kita berbuat salah daripada tidak pernah berbuat. Bagaimana mau cari salahnya? Tidak ada. Nah, jadi seperti itu. Apa yang kita lakukan salah jangan takut. Tetap kita harus bergerak maju. Karena kalau kita diam ditabrak dari belakang. Ya, seperti itu. Jadi terima kasih, itu mungkin penyampaian dari saya. Permohonan maaf yang setinggi-tingginya karena memang seluruh manusia diciptakan oleh Allah, tidak ada yang sempurna. Al-insanu mahlul khata' wa nisyan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya kami mohon juga closing statement dan pesan-pesan dari kepala pada siswa terutama kaum semangat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada akhir kegiatan atau pertemuan acara kita kali ini ada dua yang penting saya sampaikan. Yang pertama, kepada para dewan guru, panitia pelaksana dalam melaksanakan ini ada 3 hal yang jadi catatan pokok dalam pelaksanaan matsama di minggu pertama masuk sekolah. Jadi yang pertama itu adalah ketentuan pelaksanaan. Jadi ketentuan pelaksanaan yang di pedoman matsama tahun 2020-2021 itu yang pertama itu adalah ada 3. Itu melalui tatap muka bagi jalur merah atau zona merah itu sesuai dengan rekomendasi pemerintah. Nah, harus ada rekomendasi pemerintah. Untuk kabupaten, untuk Sulawesi Tengah tidak ada tatap muka. Nah, yang kedua, untuk dijadikan acuan kita di dalam melaksanakan matsama tahun ini itu melalui virtual. Ini yang seperti dilakukan. Dan penugasan bagi madrasah atau peserta yang berada di wilayah zona merah dan kuning itu memiliki jaringan internet atau akses internet yang mantap. Itu dengan menggunakan daring. Nah, yang ketiga ini adalah menggunakan sistem atau pelaksanaan yang dianjurkan di dalam Juknis ini adalah pendampingan. Jadi pendampingan para guru dalam bagi peserta didik yang berada di zona-zona yang kita sekarang zona termasuk itu adalah mereka melakukan
pendampingan terhadap siswa yang tidak mempunyai akses atau jaringan yang tidak. Makanya dalam surat ada penyampaian kemarin itu bahwa setiap madrasah itu melakukan pemetaan siswa yang memiliki handphone Android yang bukan kulu-kulu, yang bisa menggunakan internet. Karena ini adalah merupakan tanggung jawab madrasah. Nah, kemudian yang kedua, kepada seluruh siswa dan orang tua siswa di seluruh Kabupaten Morowali, khususnya di lembaga pendidikan yang ada di kampus Pondok Pesantren Nurul Iman Al Khairat Morowali ini, karena di sini adalah merupakan salah satu inovasi ini dengan menggunakan channel TV Al Khairat. Ini salah satu Al Khairat TV ini yang perlu dikembangkan sehingga mendukung proses pembelajaran melalui daring. Apakah ini menggunakan apalah namanya? Sehingga ini adalah merupakan langkah yang dilakukan dan perlu dicontoh oleh madrasah-madrasah yang lain. Nah, pertama, ini perlu dicontoh inovasi dan tindakan yang dilakukan dalam rangka menyikapi masa pandemik ini untuk tidak melakukan tatap muka. Maka salah satunya pondok pesantren ataupun yayasan Al Khairat yang ada di Wosu ini melakukan studio mini yang seperti ini. Dan ini akan digunakan oleh seluruh lapisan yang ada di lingkungan ini. Jadi siswa-siswa, makanya nanti itu dilakukan pemetaan. Jadi seluruh siswa yang ada di sini dilakukan pemetaan. Siswa yang mana yang tidak punya HP dan siswa yang mana yang punya HP tapi di luar jaringan. Nah, inilah pemetaan-pemetaan yang dilakukan dalam rangka untuk melakukan evaluasi tingkat keberhasilan kita dalam melakukan Mas-Samah tahun ini. Nah, jadi saya kira ini barangkali, apalagi ini di Sanawiyah ini kurang lebih 629 siswa. Rekor tiap tahun ya. Ini sekarang ini siswanya Sanawiyah Al Khairat Wosu 629. Gabung dengan Madrasah Aliyah ini 260, belum ditambah dengan Madrasah Ibtidaiyah kurang lebih 1000 baru di lingkungan ini. Nah, jadi ini perlu salah satu semangat kepada kita semua elemen yang ada di lingkungan ini, orang tua, siswa, guru dan semua komite, itu dalam rangka memacu kemajuan madrasah lembaga yang ada di kampus Al Khairat ini. Saya kira ini harapan-harapan kita tentunya semua. Dan yang paling terakhir, mari kita bangun hubungan yang sehat. Siswa yang sehat, pemikiran yang sehat, guru dengan guru hubungannya bagus, sehat walafiat, prestasi bisa tercapai, akhlakul karimah bisa meninggikan akhlakul mahmudah, maka itu martabat yang bermartabat dan berwibawa. Sekian, terima kasih. Selamat dan sukses para pemirsa dimanapun berada, dan selamat berjuang, sekali di udara tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pinjam, Pak. Patah kalau mau patah. Patah kalau mau patah ya. Itu semboyan. Ini sempat patah juga. Baik, demikian tadi bincang-bincang kami, kurang lebih hampir 1 jam ini ya kami berada di sini ya untuk menikmati mengikuti bincang-bincang dengan para narasumber kami. Menarik sekali, tapi waktu jualah yang membatasi kita. Ya, mungkin masih ada hal-hal yang akan kita bahas selanjutnya. Nanti jangan kapok Bapak Ibu, untuk kami undang kembali di Al Khairat TV kalau ada hal-hal yang mungkin akan kita bahas atau kita ketengahkan selanjutnya. Dan untuk lebih berkahnya perbincangan kita, acara pembukaan sama kita pada hari ini, saya mohon kesediaan Ustadz Afan, wakil dari pondok, untuk membacakan doa penutup. Ya, disilakan.
بنية القبول وتمام كل سؤال ومعمول وإلى حضرة رسول محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته خصوصا إلى روح الحبيب إدريس بن سالم الدفري وإلى روح الأستاذ حبيب أستاذ سعيد بنديرة على هذه النية وعلى كل نية صالحة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والكورونا يا الله. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والكورونا يا الله. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والكورونا يا الله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ya, pemirsa, sahabat Al Khairat TV dimanapun Anda berada, anak-anakku sekalian, santriawan dan santriwati, serta para wali siswa yang ada di rumah. Demikianlah seluruh rangkaian acara pembukaan Matsama tahun pelajaran 2020 yang juga kami launching, rangkaikan dengan perbincangan pendidikan bersama para narasumber kami. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Burhan atas waktu yang diberikan, juga kepada Pak Amin Joyo dan Ibu Asnia dan Pak Afan yang mewakili pondok, terima kasih. Dan juga terima kasih kepada anak-anakku sekalian yang sudah membantu kegiatan perdana ini. Kami mohon maaf ya kalau masih ada salah-salah, masih ada kekakuan, karena ini adalah siaran perdana kami. Dan saya tetap ingatkan pada para siswa dan pelajar untuk terus mengakses channel Al Khairat TV, di subscribe ya, di like, kemudian di share juga ke media sosial untuk membantu menyebarkan kegiatan Matsama dan kegiatan yang ada di pondok, baik Madrasah Sanawiyah maupun Madrasah Aliyah. Terima kasih. Terakhir closing statement dari saya, berlian yang mahal dan cemerlang itu adalah berlian yang tidak mudah didapatkan atau melalui proses bertahun-tahun dan dengan keadaan yang sangat sulit. Sehingga kalau kalian belajar dengan keadaan yang terbatas dengan sangat sulit, saya yakin nanti kalian akan berkilau dan berprestasi seperti berlian. Terima kasih. Tetaplah di channel ini dan kita yakin bersama bahwa lebih baik di madrasah, karena madrasah hebat, madrasah bermartabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.